PUPR Sorong Selatan terus maksimalkan pemerataan pembangunan infrastruktur. Menapaki periode kedua dan tahun ketiga kepemimpinan Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, SE, MTRAP dan Wakil Bupati DRS Alphonse Sesa MM di tahun 2023 dengan mengemban amanah rakyat sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Sorong Selatan 2021-2026. Pemerintah maju masyarakat sejahtera, dan melalui misinya yaitu mewujudkan pemerintahan yang proporsional dan melayani, meningkatkan taraf hidup masyarakat secara bertahap, mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan menjaga kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Visi dan misi inilah merupakan agenda yang hendak dituntaskan. Wibawa dan dedikasi yang diberikan kepada warga Sorong Selatan dengan pembangunan yang menyentuh merupakan ungkapan perhatian dan keseriusan pemerintah kepada warga masyarakat Sorong Selatan yang telah memberi kepercayaan besar bagi pemerintahan ini dalam memimpin Kabupaten Sorong Selatan sejak tanggal 26 April 2021 yang lalu. Dengan tekad yang bulat serta perencanaan yang matang, Dinas PUPR Sorong Selatan yang dinahkodai oleh Alfius W.S.E. MTRAP mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur secara merata yang menjadi harapan warga Kabupaten Sorong Selatan walaupun dikerjakan dengan dana yang terbatas. Kerja keras yang diemban hanyalah untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi warga Sorong Selatan agar pembangunan dapat berjalan seiring dan sejalan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Sorong Selatan dengan bersinergi dengan berbagai pihak terkait baik pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun pemerintah pusat. Dalam visi dan misi Kabupaten Sorong Selatan, banyak hal yang telah dilakukan diantaranya melakukan percepatan pembangunan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas infrastruktur. Melalui perayaan Hari Bakti PUPR ke-78, tahun ini, yang dirayakan setiap tanggal 3 Desember, Dinas PUPR Kabupaten Sorong Selatan bertekad, dan hendak merealisasikan visi dan misi pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Capaian pembangunan selama 22 tahun di bidang infrastruktur sejak kabupaten ini berdiri adalah terbukanya isolasi daerah dengan pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Sorong Selatan dengan ibu kota di 15 distrik. Selain itu Dinas PUPR juga telah merealisasikan sejumlah program unggulan dan yang menjadi primadona dinas ini di 7 tahun terakhir yaitu pembangunan jalan 2 jalur sepanjang kurang lebih 12 km dari dalam kota Teminabuan menuju areal kantor Bupati Sorong Selatan yang telah dikerjakan tuntas. Program kerja ini juga merupakan kerja nyata yang ditunjukkan pemerintahan Bupati Samsudin Anggiluli, SE, MTRAP. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sorong Selatan Alfius W.S.E. MTRAP, dalam tahun 2023 ini bahwa Dinas PUPR Sorong Selatan telah mendapat dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA dengan alokasi dana kurang lebih 130 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan atau peningkatan fasilitas-fasilitas pelayanan publik seperti jalan, air bersih, rumah dan sanitasi lingkungan. Di tahun 2023 ini PUPR Sorong Selatan telah membangun beberapa ruas jalan strategis, yaitu di dalam kota Teminabuan dan juga jalan-jalan strategis lain yang mendukung sektor pertanian, perikanan dan pertambangan galian C, antara lain ruas Konda, Demen, ruas jalan Sepotamin, Wardik, ruas jalan SP2 Wardik, ruas jalan Kamro, Mukamat, ruas jalan Tokas Kasang Bendungan dan I3, dan ruas jalan Siranggo Makororo. Dari ruas jalan tersebut PUPR juga melakukan pembangunan fasilitas lain, seperti air bersih, MCK dan juga sanitasi untuk masyarakat. PUPR Sorong Selatan juga telah membangun rumah-rumah stimulan BSPS bagi masyarakat serta membangun rumah untuk para dosen di Universitas Werisar. Selain itu PUPR juga telah membangun jalan di kampus Werisar Sorong Selatan dan penerangan jalan di sepanjang Jalan Teminabuan, Sesna. PUPR Sorong Selatan telah melaksanakan pembangunan rumah masyarakat yang ada di 5 kampung di Nebes Distrik Kokoda. Dapat dijelaskan bahwa di 5 kampung di Nebes Distrik Kokoda telah dibangun dengan dana kurang lebih 900 juta serta dibangun dengan swadaya masyarakat, sebanyak 10 rumah bagi masyarakat yang ada di Kampung Nebes dan saat ini sudah selesai pembangunannya. Selain rumah PUPR Sorong Selatan juga telah membangun normalisasi sungai di kanal-kanal untuk transportasi air yang telah berjalan dengan baik yaitu di Kampung Tarof, Migori, dan sungai yang menghubungkan ke 5 kampung di wilayah Kokoda Tengah dan Uka serta Kampung Benawa 1 dan Kampung Benawa 2. PUPR Sorong Selatan juga telah membangun ruas jalan di distrik lain seperti peningkatan jalan yang ada di distrik Saifi dengan ruas jalan Srer, Sisir, distrik Saltma yaitu pembangunan ruas jalan Kemislolo dan di wilayah distrik Sawiat pembangunan jalan menuju Kampung Bolbale.
Jadi kita melaksanakan penyebaran pembangunan jalan di wilayah Distrik Sawiat, Distrik Salkma, Distrik Saifi, Distrik Kokoda, Distrik Kais Darat, Distrik Kais, Distrik Moswaren, Distrik Wayer dan Distrik Teminabuan, ujarnya. Kami sudah melakukan penyebaran pembangunan di distrik-distrik tersebut dengan ketersediaan anggaran yang terbatas yaitu kurang lebih 130 miliar. 130 miliar ini bukan semua dibangun untuk pembangunan jalan, air bersih dan lainnya akan tetapi juga untuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, atau belanja habis pakai di Dinas PU dan juga gaji pegawai serta tunjangan pegawai lainnya. Ungkapnya. Dari kinerja yang kami capai, terdapat target jalan yang kami bangun dengan tuntas. Dapat kami sampaikan bahwa target fungsional jalan yang kami bangun tuntas yaitu target ruas jalan Kamisabe Distrik Moswaren tuntas fungsional aspal hingga ujung kampung sedangkan yang lainnya belum tuntas artinya masih ditingkatkan di tahun depan, tandasnya. Harapan kami agar masyarakat terus mendukung pembangunan, baik dalam jantung kota Teminabuan maupun di pinggiran kota Teminabuan. Sekarang kebijakan pusat ke daerah berbasis pada data, jadi diharuskan ada data dasar, baik itu data survei maupun data-data yang diperoleh dari lapangan yang didesain serta direncanakan dengan baik. Perlu dibuat rencana anggaran, desain DD, OE, gambar, titik koordinat, serta persuratan lainnya seperti surat mutlak surat kesediaan lahan, persetujuan dari Bupati, serta surat pendukung lainnya dan sejumlah kriteria-kriteria teknis yang akan disampaikan ke pusat sehingga mendapatkan dana-dana selanjutnya. Rencana besar di tahun 2024 nanti, Dinas PUPR Sorong Selatan akan terus melanjutkan program-program strategis yaitu peningkatan jalan dalam kota Teminabuan yang akan dituntaskan baik dalam kota hingga kantor Bupati Sorong Selatan, kemudian dari DPR ke arah Distrik Wayer yang sudah diselesaikan dan dari Wayer hingga Moswaren. PUPR juga telah mengusulkan ke pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk kiranya melanjutkan pekerjaan dari Moswaren hingga Teminabuan dan kami akan selalu melakukan koordinasi dan kerjasama. Harapan kami juga ke Bapak Gubernur bersama dinas terkait yaitu Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya agar kiranya terus meningkatkan jalan Teminabuan Klamit. PUPR Sorong Selatan telah melakukan koordinasi dengan PUPR Provinsi Papua Barat Daya dan melapor ke Sekda Provinsi Papua Barat Daya untuk kiranya di tahun depan ditingkatkan jalan Klamit, Teminabuan sehingga penanganan jalan menjadi jalan strategis sebagai urat nadi perekonomian di Kabupaten Sorong Selatan. Kedua jalan ini menjadi penyangga ekonomi Sorong Selatan yaitu Klamit Teminabuan dan Moswaren Teminabuan itulah koordinasi kami dengan Provinsi Papua Barat Daya dan agar kiranya mendapat dukungannya. Tidak kalah pentingnya PUPR Sorong Selatan terus melakukan koordinasi baik dengan Balai Jalan BPW Balai Jalan Nasional Papua Barat maupun Balai Cipta Karya untuk fokus pada dua karya khusus yaitu untuk dana Impres yaitu Impres Jalan Moswaren hingga Atori dan juga jembatan. Kemudian Balai Cipta Karya untuk penanganan kemiskinan ekstrim yaitu penanganan rumah layak huni dan air bersih di Distrik Kais dan sekitarnya sebagaimana telah dilakukan survei bersama dengan tim dari Balai Cipta Karya dan Balai Jalan. Diharapkan lagi di tahun 2024 akan ada pembangunan lagi di wilayah ini, selain dari APBD Sorong Selatan. Direncanakan juga di tahun 2024 akan ada peningkatan jalan di Distrik Saifi, Tokas Bendungan dan Kasan, Mukamat, Makaroro, Unggi, Nagna, dan Konda, Demen serta Konda untuk mendukung sekolah sepanjang hari, SSH, sebagai kebijakan prioritas program kerja Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan di tahun ini. Dinas PUPR Sorong Selatan akan menyiapkan fasilitas pendukung lainnya termasuk jalan, air bersih, yang akan dibangun di tahun depan dengan berbagai sumber dana baik sumber dana DAO, Otsus, DBH, serta DIT, ujarnya. Dalam rangka pengembangan ekowisata sesuai dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo. Dinas PUPR terus memprogramkan pembangunan dan peningkatan jalan menuju pusat-pusat ekonomi rakyat. Hal ini untuk memudahkan akses dan mobilisasi suatu produk unggulan suatu wilayah dan membuka akses agar lokasi pariwisata dapat dijangkau diantaranya Jalan Sasnek dan Jalan Kampung Bolbalek, Kemis Lolo serta jalan lainnya. Tidak sampai di situ Dinas PUPR juga berupaya menjalin koordinasi dengan Kementerian PUPR sehingga, beberapa tahun terakhir ini jalan transnasional yang menghubungkan Teminabuan dengan wilayah pesisir mulai dari Distrik Kais dan selanjutnya menuju Kampung Atori Distrik Kokoda Utara, terus ditingkatkan dan saat ini telah dilakukan pembangunan jembatan Kais yang akan menghubungkan wilayah Teminabuan menuju sejumlah ibu kota distrik di wilayah Imeko.
Jembatan Sungai Kais yang dianggarkan melalui dana APBN dengan panjang jembatan mencapai 140 meter. Menyeberangi Sungai Kais. Seperti apa kinerja Dinas PUPR saat ini? Mari kita simak pernyataan-pernyataan dari sejumlah kalangan berikut ini. Dinas PUPR Kabupaten Sorong Selatan di tahun 2023 ini telah melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran DPA yang mendapat alokasi kurang lebih 130 miliar ini. 130 miliar ini diarahkan untuk kelompok belanja pegawai, pengembangan dan jasa, dan belanja modal. Belanja modal yang diarahkan untuk konstruksi itu nilainya kurang lebih 90 miliar sampai 100 miliar diarahkan untuk membangun fasilitas-fasilitas publik seperti jalan, air bersih, perumahan, sanitasi, dan perumahan. Di bidang jalan, kami telah melakukan fokus peningkatan jalan dalam Kota Timbabuan. Yang hari ini kita lihat KRS dalam Kota Timbabuan yang puji Tuhan sudah berjalan dengan baik, dan sisa kami akan lakukan penyelesaian tuntas terakhir itu di Puskesmas Timbabuan dalam minggu ini. Sehingga kalau sampai Puskesmas Timbabuan sudah selesai, berarti untuk lingkar dalam Timbabuan sudah berjalan sesuai yang direncanakan. Kemudian untuk ruas Selir Saifi kami telah bangun, dan tahun depan kita akan tingkatkan lagi dengan dana DAT untuk tahun ke depan. Kita telah membahas dana DAT di pusat mendapat alokasi dana 10 miliar lebih untuk Selir Sisir dalam tahun 2024. Sehingga ada 2 sumber dana yang kita akan kerja di ruas Selir Sisir. Kemudian untuk ruas dari DPR atau wire sampai dengan Muswaren, kami memfokuskan pada ruas wire pas tepatnya di jalan tempat pembuangan sampah sampai ke Muswaren, dan dianggarkan di dalam anggaran tahun depan kurang lebih 17 miliar. Sehingga kalau itu mulus, berarti kita punya hubungan transportasi dari penyambung ekonomi dari Muswaren ke Timbabuan sudah optimal. Selain ruas jalan tersebut juga kami telah merencanakan menyelesaikan pekerjaan dari Muswaren ke Kamisabe yang setelah fungsional kurang lebih 7 kilo sudah selesai, aspal lapen sudah tuntas, dan ruas jalan berikut adalah ruas jalan Sekutani Wardik, kita sudah aspal 1 kilo 300 meter sudah diaspal, dan tahun depan kita tingkatkan lagi dengan sumber daya sehingga tembus di Wardik, sehingga akses lingkar itu bisa tercapai di tahun 2024. Kenapa kita fokus daerah ini? Karena ini adalah penyangga ekonomi di Sorong Selatan, mulai dari Muswaren, Wayer, dan juga penyangga Galian C, Pasir yang menjadi primadona yang ada di Wardik Nawir. Nah, selain itu kita juga membangun jalan yang ada di SP2 Wardik, yang mana itu HRS sudah selesai, dan itu merupakan satu-satunya yang kita bangun tahun ini, HRS pertama di SP2 Wardik. Kalau SP1 itu ditangani oleh Jalan Nasional yang sudah di HRS tahun sebelumnya oleh Balai. Tapi ini kita bekerja SP2 Wardik yang sudah tuntas dari SP2 sampai di kampung dekat pertengahan Vihara daerah Wardik itu sudah selesai HRS. Dan juga kami telah bangun untuk peningkatan jalan yang ada di Tokas Bendungan Kasari 3. Kita tingkatkan lanjut, 3 sudah selesai, kurang lebih 1 kilo lebih sampai dekat Haimara, dan juga akses ini dia berhubungan keluar sampai ke Maibrat lewat sampai bisa keluar ke Kamro, tapi juga keluar ke Tuksil. Kami sampaikan kepada semua ASN PUPR untuk tetap semangat mengabdi kepada masyarakat Sorong Selatan, karena PUPR sudah berusia 78 tahun, yang mana tanggal 3 Desember itu hari jadi PUPR, 3 Desember 1945. Itulah semangat PUPR, sigap membangun negeri. Semua staf PUPR bekerja untuk melayani masyarakat dengan hati, dengan baik, dengan sigap, sehingga apapun yang masyarakat sampaikan, terima, didata dengan baik, dihitung dengan baik,
kawal sehingga program-program itu menuju masyarakat dan berdampak pada masyarakat, dan masyarakat akan memberikan penilaian kepada pemerintah, kepemimpinan bupati, wakil bupati, dan kepemimpinan kita di dalam tahun 2023 maupun tahun-tahun yang akan menjadi berkah bagi semua.